Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita di era RRI ND edisi Kamis 12 Desember 2024. Sari berita. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengingatkan warga di NTT berpotensi terjadinya banjir lahar hujan dari Gunung Lewotobi Laki-Laki Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Satker PJN Wilayah 4 NTT membuka posko Nataru. Bersama saya Jono Bara, inilah berita selengkapnya. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengingatkan warga di Flores Timur berpotensi terjadi banjir lahar hujan dari Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT. Laporan Rosa Dalima. Peringatan tersebut dikeluarkan untuk waspada cuaca ekstrim dan masuknya musim hujan di wilayah NTT. Untuk itu, pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar lereng dan jalur aliran sungai dihimbau meningkatkan kesiapsiagaan dengan menghindari bantaran sungai yang mengalir dari lereng Gunung Api Lewotobi. Terkait peringatan ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Flores Timur, Freddy Moat Ayan mengatakan, pemerintah daerah telah memetakan setidaknya ada 4 desa yang harus mengantisipasi potensi banjir lahar dingin Gunung Lewotobi Laki-Laki lantaran dialiri oleh sungai yang berhulu dari puncak gunung. Warga 4 desa tersebut masing-masing Desa Klantalo, Hokeng Jaya, Nurabelen, dan Duli Pali untuk waspada terhadap ancaman potensi banjir material vulkanik. Untuk warga masyarakat yang berada di bawah lereng Gunung Lewotobi Laki-Laki untuk selalu waspada dan berhati-hati karena saat ini kita sudah masuk ke musim penghujan dan laporan dari BMKG intensitas curah hujan saat ini sangat tinggi, maka bagi warga masyarakat yang berada di Kecamatan Ilebura dan Ulanggitang waspada. Selain itu, Freddy juga mengingatkan warga untuk tidak kembali ke desanya pada saat hujan turun, mengingat warga masih rutin memantau keadaan rumah, ternak peliharaan, dan juga tanaman mereka. Pihaknya saat ini terus melakukan koordinasi dengan aparat desa setempat untuk terus mengingatkan warga sekaligus melakukan pemantauan berbagai aktivitas mereka. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan lalu lintas pada jalan nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Satker PJN Wilayah 4 NTT membuka posko Nataru. Laporan Suimam. Kasatker PJN Wilayah 4 Provinsi NTT, Wilhelmus Sugu Jawa, Rabu 11 Desember 2024 mengatakan untuk Kabupaten ND ada 2 posko Nataru. Posko pertama berada di arah barat sekitar Nangaba kilometer 9200 dan posko kedua di arah timur di Desa Roa kilometer 21700. Posko ini akan beroperasi hingga 15 Januari 2025 dengan tujuan memberikan informasi serta layanan kepada pengendara yang melintas. Dijelaskan, setiap posko menyediakan informasi penting mengenai kondisi jalan dan jembatan termasuk lokasi rawan longsor. Selain itu, posko juga menyediakan fasilitas bagi pengendara yang ingin beristirahat seperti obat-obatan ringan dan air minum. Jadi kita berikan informasi itu kepada masyarakat. Kalau seandainya memang mereka berniat mau istirahat atau sekedar capek berkendaraan, dia bisa istirahat di posko kita di situ. Terus di situ juga kita ada kasih nomor HP call center kita. Jadi kalau pengguna jalan misalnya dia jalan terus nanti ada kejadian-kejadian di jalan yang menghambat perjalanannya, misalnya longsor atau memang ada kerusakan jalan, dan nanti bisa menghubungi di call center yang ada di situ. Jadi antisipasi kita tuh seperti itu. Lanjut, Wilhelmus menuturkan pihaknya menghimbau agar pengendara berhati-hati mengingat cuaca hujan yang sering terjadi. Untuk itu,
bagi yang mau melakukan perjalanan jauh sebaiknya di siang hari dan menghindari perjalanan malam hari. Pengendara yang merasa lelah atau capek diminta untuk beristirahat dan tidak memaksakan diri melanjutkan perjalanan. Ditambahkan kepada masyarakat arah barat maupun arah timur untuk menjaga rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Rambu-rambu tersebut sangat penting sebagai panduan bagi pengendara lainnya dan harus dijaga agar tidak dirusak atau dipindahkan demi keselamatan bersama. Perum Bulog kantor cabang Ende memastikan ketersediaan beras untuk wilayah Kabupaten Ende aman menyambut Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Laporan Rovinus Wula. Perum Bulog kantor cabang Ende memastikan ketersediaan beras untuk wilayah Kabupaten Ende aman menyambut Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kepala Perum Bulog kantor cabang Ende Arlan M. Triheo mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir stok beras saat ini aman menyambut Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Bahkan ketersediaan beras sangat mencukupi hingga Februari, Maret 2025 mendatang. Arlan menjelaskan stok beras di gudang Bulog ada 408 ton dan saat ini ada proses penerimaan sebanyak 500 ton dari Surabaya, Jawa Timur. Sehingga total beras di gudang Bulog 908 ton dan sangat mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende. Jadi untuk Natal Tahun Baru, ya ketersediaan untuk komoditi ini ada di Bulog. Yang mau datang beli silakan, terbuka. Nah ini juga yang jarang tersampaikan ke masyarakat itu, bahwa kita tuh jual minyak, jual gula, jual terigu juga. Padahal Bulog juga ada, harganya juga bersaing lah. Artinya ada komoditi mungkin kita pun di atas, tapi ada komoditi yang kita pun di bawah. Gula, minyak, dan terigu ada di gudang Bulog ada. Boleh lah, bisa disampaikan juga ke masyarakat toh. Memang ada komoditi di sini supaya masyarakat tahu. Arlan mengatakan permintaan tambahan beras tersebut untuk mengantisipasi musim barat karena wilayah NTT ketika memasuki musim barat akan terkendala dengan transportasi laut. Ia menambahkan saat ini beras bantuan pangan masyarakat dari pemerintah semuanya sudah disalurkan sehingga stok beras yang ada di gudang Bulog aman. Mengantisipasi kebutuhan pokok masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru selain beras, Perum Bulog cabang Ende juga menyediakan gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu. Untuk gula pasir, stok saat ini sebanyak 60 ton, sementara minyak goreng sebanyak 14.000 liter. Bagi masyarakat yang membutuhkan, silakan datang membeli di kantor Perum Bulog cabang Ende karena terbuka untuk umum. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan 4 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT dinyatakan tuntas pertama dalam hal cairan pencapaian standar pelayanan minimal SPM pendidikan. Salah satunya adalah Kabupaten Ngada dengan menempati urutan kedua terbaik di Nusa Tenggara Timur dalam standar pelayanan minimal pendidikan. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Pembenahan dan kerja keras Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada bersama para pendidik di Kabupaten Ngada dalam meningkatkan kualitas pendidikan perlu mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Kerja keras ini menempatkan Kabupaten Ngada sebagai urutan kedua terbaik di Nusa Tenggara Timur dalam standar pelayanan minimal bagi dunia pendidikan yang bisa diakses siapapun dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat Dinas Pendidikan bersama para pendidik di Kabupaten Ngada menjadi pemacu untuk terus bergerak maju, mempersembahkan yang terbaik demi peningkatan mutu pendidikan melalui standar pelayanan minimal serta pengembangan ilmu pengetahuan bagi siswa yang memenuhi standar sesuai indikator yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada, Elisius Watu Ngada menjelaskan pencapaian prestasi menjadi kedua terbaik di NTT setelah Kabupaten Nagekeo merupakan pencapaian kerja keras para pendidik bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada untuk memenuhi indikator standar pelayanan minimal sehingga semua masyarakat di Kabupaten Ngada bisa mengakses pendidikan secara layak untuk peningkatan kecerdasan diri tanpa batas. Dalam pembangunan bidang pendidikan itu ada beberapa standar yang harus dipenuhi oleh setiap dinas pendidikan yang dijabarkan dalam perencanaan yang ada pada satuan pendidikan. Nah, ada namanya standar pelayanan minimum. Itu adalah standar-standar yang wajib dicapai oleh setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, Kabupaten Ngada memang kita menjadi urutan kedua setelah Kabupaten Nagekeo dalam pencapaian standar SPM dengan nilai pencapaian kurang lebih 75,60% di NTT, dan ini berbanding terbalik
Jadi semakin tinggi pencapaian SPM kabupaten kota, semakin turun alokasi anggaran daun SG-nya. 4 kabupaten yang dinyatakan tuntas pertama dalam hal capaian standar pelayanan minimal atau SPM pendidikan oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kabupaten Nagekeo dengan capaian SPM 75,89%, Kabupaten Ngada 75,43%, Kota Kupang 74,90%, dan Kabupaten Sumba Tengah. Sementara itu 6 kabupaten yang dinyatakan masuk kriteria SPM pendidikan tuntas muda dengan nilai 60 hingga 69, yakni Kabupaten Lembata, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sika, dan Manggarai Timur. Sedangkan 13 kabupaten lain dinilai masih belum tuntas karena nilainya berada di bawah angka 60. RRI Endeferi Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRIND. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores akan mengupayakan peningkatan sumber daya manusia melalui kampus pariwisata di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab. Terkait pengembangan sumber daya manusia atau SDM menjadi komitmen dari Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF untuk selalu dikembangkan. Peningkatan SDM ini juga penting di tengah perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur secara umum dan Labuan Bajo Flores secara khusus. Dengan kesadaran akan pentingnya SDM tersebut, BPOLBF bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai Barat sedang mempersiapkan untuk dibangunnya Politeknik Pariwisata Negeri di Labuan Bajo, dan hal ini disampaikan langsung oleh PLT Direktur Utama BPOLBF Frans Teguh. Sebetulnya yang menjadi concern kita itu adalah bagaimana tenaga kerja pariwisata ini bisa disuplai secara lebih dominan oleh masyarakat lokal atau masyarakat setempat, baik di Kabupaten Manggarai, Flores atau NTT, sehingga anak-anak muda ini kita harapkan mereka mempunyai satu kompetensi yang memadai. Kompetensi ini harus dibekali melalui knowledge, melalui skill dan juga attitude, dan ini membutuhkan pendidikan. Dia menambahkan terkait adanya Politeknik Pariwisata Negeri di Labuan Bajo ini masih dalam tahapan perencanaan dan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai Barat serta stakeholder terutama untuk tersediaannya lahan. Nama yang penting bagi kita ini adalah membangun komitmen yang jelas antara stakeholders termasuk juga pemerintah. Pemerintah ini pasti pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten. Itu saya kira sangat penting. Jadi kita sekali lagi ini sebetulnya dalam rangka perencanaan atau tahapan persiapan, mengingat salah satu kriteria yang harus menjadi kebutuhan itu adalah tersedianya lahan yang bisa nanti akan dibangunkan gedung atau juga fasilitas untuk pendidikan tersebut. Nah, lahan ini harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini kami berkomunikasi melalui pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten agar ada lahan yang sudah clear dan clean, sehingga ini menjadi tahap awal supaya kita bisa berproses lebih lanjut. Tentu BPOLBF dalam hal ini akan terus berupaya agar keberadaan kampus pariwisata di Labuan Bajo dapat terrealisasikan secepatnya. Mengingat Labuan Bajo merupakan salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas, sehingga keberadaan kampus pariwisata pastinya akan sangat bermanfaat untuk kemajuan SDM masyarakat, pengembangan pariwisata yang tentu akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Berita terakhir. Tingkat kegemaran membaca masyarakat Lembata di tahun 2024 ini tercatat masih cukup rendah. Laporan Lady Badin. Ditemukan di Kabupaten Lembata, minat bacanya masih rendah. Tahun 2024 ini tercatat tingkat kegemaran membaca masyarakat Lembata berada di angka 29,7%. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 66,77%. Selain itu, indeks pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Lembata juga masih berada di angka 67,81% yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam gerakan literasi di daerah tersebut. Emmanuel Krova, Direktur Nimotafa
Institute yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Lembata menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam gerakan literasi di Kabupaten Lembata. Menurutnya, minat baca harus dipandang sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekedar hobi, agar gerakan literasi dapat berhasil dan berdampak positif bagi masyarakat. Minat membaca itu harus dilihat sebagai satu gerakan paradigmatik, ya, supaya lahir sebuah kultur membaca. Tidak bisa sekedar hobi, harus ada dorongan, kebutuhan, urgensi yang dirasakan. Membaca itu sesuatu yang mendesak dan penting, supaya kekuatan analisis itu ada, kemungkinan sintetik dari apa yang dibaca itu ada. Kalau tanpa analisis yang mendalam memunculkan sebuah kebaruan itu tidak dapat, maka jangan harap tingkat literasi kita itu naik. Profa juga menyoroti perlunya penguatan kemampuan analisis dan sintet bagi masyarakat, karena literasi bukan hanya soal membaca, tetapi juga mengenai bagaimana mengolah informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan. Gerakan literasi yang lebih kuat diharapkan dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lembata dan mendorong kemajuan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. RRI ND Lady Badin melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.